Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus Putranvi dengan NIM C1C0152. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang anggaran bahan baku untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmia Kaputra SE MSI. Yang pertama ada definisi bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibanding dengan bahan baku. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu bahan baku langsung yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah definisi penganggaran bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibanding dengan bahan baku. Selanjutnya adalah tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua dapat diketahui harga bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang terakhir ada secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Selanjutnya penyusunan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang terakhir sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Adapun jenis-jenis bahan baku, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku langsung, kedua anggaran pembelian bahan baku, ketiga anggaran persediaan bahan baku langsung, dan yang terakhir anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku langsung adalah A. Jenis produk jadi yang dihasilkan, B. Jenis bahan baku yang digunakan, C. Departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, D. Standar usage rate, yang E waktu penggunaan bahan baku langsung, F kuantitas jadi. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik
bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum dalam anggaran pemberian bahan baku adalah: yang pertama, jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi; yang kedua, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli; yang ketiga, harga beli persatuan bahan baku langsung. Dan ada juga anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku, yaitu volume produksi selama satu periode waktu tertentu, volume minimal bahan baku langsung, besarnya pembelian yang ekonomis, taksiran perubahan harga beli bahan baku langsung di waktu yang akan datang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku langsung, dan terakhir tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran persediaan bahan baku, seperti jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, jumlah bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan, harga beli persatuan bahan baku langsung, dan yang terakhir nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai dinyatakan dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku langsung adalah: jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, yang C, harga persatuan bahan baku langsung, D, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, E, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung, dan yang terakhir waktu pemakaian bahan baku langsung. Ada juga perhitungan anggaran bahan baku. Dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain yang memperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Dalam sistem pembelian bahan baku, terdapat dokumen sumber dan dokumen pendukung yang menunjang pencatatan bahan baku. Yang pertama, sistem pembelian bahan baku. Di dalam sistem pembelian bahan baku ada prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan yang terakhir prosedur pencatatan uang. Dan yang kedua, biaya yang dihitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkut merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang ketiga, penentuan harga bahan pokok yang dipakai dalam produksi. Adapun beberapa metode penentuan bahan baku dipakai dalam produksi yang meliputi metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, dan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Baik, sekian saja presentasi saya hari ini mengenai bahan baku. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf, dan terima kasih jika Anda sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bertemu lagi di video presentasi saya selanjutnya. Terima kasih.